selamat datang di talk show Ogezi, obrolan Gen Z. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Izzy Naiko selaku host pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan seorang tamu Gen X nih guys, yang mana beliau adalah seorang kepala sekolah SMKN 47 Jakarta. Karena pada talk show kali ini kita akan membahas peran kunci seorang kepala sekolah dengan slogan Kepala Sekolah Unggul Meraih Mimpi, Membangun Masa Depan Bersama. Mari kita sambut Kepala Sekolah SMKN 47 Jakarta. Silakan Bapak. Ya. Selamat datang sehat? Bapak. Silakan Bu. Ya, terima kasih, Masya Allah. Ya. Bagaimana nih Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, memang Jakarta nih tanggal 19 ya, hari Jumat nih luar biasa dari sejak semalam gerimis. Jadi yang selama ini kita rasakan Jakarta itu begitu panas, ini alhamdulillah segar, sejuk ya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan kita semua menjadi bersemangat. Amin. Ya, dan sehat selalu. Mbak Iji juga ya, sehat ya? Alhamdulillah saya sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, sebenarnya saya juga berterima kasih kepada Bapak karena sudah mau hadir di talk show saya pada hari ini. Sama-sama. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu karena siapa tahu ada para penonton yang dari luar SMK 47 Jakarta yang juga menonton talk show kita hari ini Pak. Oh begitu ya. Ya, nama saya Hasan Kuswana, usia 54 tahun ya, sekarang ini menjelang 55 ini ya. Dan alhamdulillah saya dikaruniai 4 orang anak ya, 2 putra dan 2 putri. Untuk karir selama ini yang saya geluti, saya menjadi guru sejak sebenarnya apa ya, begitu SMP itu saya masuk ke SPG, kemudian saya usia belum 17 harus menjadi seorang bapak, figur bapak di depan para siswa ya, itu usia 17 tahun. Dan saya lanjutkan lagi ke IKIP, waktu itu IKIP Rawamangun, dan alhamdulillah sejak tahun 94, 1 Desember 95 tepatnya tentunya, itu saya sudah secara formal legal menjadi PNS, seorang guru dengan basic bimbingan konseling ya. Dan sejak itu saya menggeluti, ditempatkan di SMK Negeri 23 kalau sekarang, kalau dulu itu 920 ya. Nah, kalau SMK 47 ini kan 929 ya. Nah, kita berkarir. Dan alhamdulillah saat ini saya jadi seorang kepala sekolah, masih dipercaya oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan itu lika-liku saya ya. Kemudian untuk tempat tinggal boleh nggak nih? Iya boleh, tapi nggak usah yang jelas banget. Nggak usah yang jelas banget ya, takut ada yang datang ya. Kayak saya mau bertamu sih Pak. Iya boleh juga sih ya, terbuka, karena memang selama ini saya memang seringkali ya kedatangan para siswa ya. Untuk sekarang ini saya tinggal di Sungai Bambu, Tanjung Priuk ya, Jakarta Utara. Nah, untuk jarak ya alhamdulillah gitu ya, kita dalam waktu 1 jam lah bisa ditempuh ke sekolah tempat kerja ini. Tapi itu mungkin ya. Iya. Saya cuma 10 menit. 10 menit ya. Iya, kalau Bapak ya 1 jam. Bisa 1,5 jam kalau Jakarta ini kan sulit diprediksi ya. Itu saja mungkin ya. Oke. Berarti Bapak menjadi seorang guru itu juga udah lumayan lama banget ya Pak, udah alhamdulillah. bertahun-tahun. Ya, alhamdulillah. Dan di SMK 47 Jakarta Bapak udah dipercaya menjadi seorang kepala sekolah. Iya. Menjadi seorang kepala sekolah kan yang mana kita tahu setiap kepala sekolah pasti memiliki visi untuk memengaruhi kesuksesan sebuah sekolahnya. Kalau boleh tahu apa visi Bapak untuk memengaruhi kesuksesan sebuah sekolah Pak? Betul. Tentu kalau visi pribadi ya, visi pribadi sih sederhana ya. Secara ininya itu bagaimana kita bisa bermanfaat ya, bermanfaat di lembaga tempat kita bekerja, itu saja sih ya, visinya dapat bermanfaat di tempat kerja, di lingkungan kerja, dan memberikan hal-hal baik ya, hal-hal baik kepada seluruh warga yang ada di lembaga itu ya, di sekolah khususnya di SMK 47 ya. Itu mungkin ya.
Sejak kapan sih Bapak bisa tertarik menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang kepala sekolah SMK 40 Jakarta? Ya, Karena yang kita tahu kan menjadi seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang besar, harus memiliki kesabaran yang tinggi. betul, betul, betul. Ya kalau tertarik sih sebenarnya alamiah saja ya. Saya secara spesifik sih apa ya, untuk secara keinginan menggebu itu tidak ya. Artinya bukan berarti tidak mau, mengalir begitu saja. Sejak 95 saya 94 Desember itu diangkat, kemudian saya mengikuti aja seperti arus bekerjaan gitu ya. Tahun 96, 97 itu sudah dipercaya menjadi pembimbing OSIS ya. Nah, melalui itu saya mencoba karena saya basicnya itu adalah bimbingan konseling ya, dan tidak punya jam khusus di di kelas. Jadi saya memanfaatkan interaksi itu melalui kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan gitu ya. Karena saya pikir itu juga adalah hal yang bisa lebih dekat dengan mereka untuk membawa siswa kepada apa yang mereka inginkan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah itu saya gunakan itu. Kemudian selanjutnya ya menjadi wali kelas, menjadi ketua jurusan. Saya sendiri juga bingung gitu ya. Kenapa harus jadi ketua jurusan bimbingan konseling itu pada saat itu kan sulit juga itu ya. Tapi ya dipercaya oleh pimpinan. Dan dari situ interaksi secara pekerjaan juga ya memang ada boleh dibilang ada perkembangan-perkembangan. Saya harus menyesuaikan. Ketika saya mulai dipercaya, saya membuka sebuah wawasan baru. Dan di situ saya harus belajar. Saya harus melihat dari visi pribadi bagaimana supaya bermanfaat di struktur organisasi itu. Membawakan apa yang menjadi amanah pekerjaan. Kemudian saya juga jadi wakil. Nah, sekitar tahun 2007 itu saya jadi cukup cepat itu ya. Jadi belum usia 40 tahun itu saya sudah diminta untuk menyalonkan diri gitu. Karena pada saat itu ada kesempatan tetapi mungkin yang lainnya belum berani dan saya dipaksa gitu ya. Nah, saya bismillah saja karena memang saya sejak awal tidak pernah menolak pekerjaan. Karena apa? Yaitu tadi saya ingin bermanfaat. Semakin banyak kepercayaan berarti saya makin bisa bermanfaat di kalangan yang lebih luas lagi. Nah setelah itu saya melihat bahwa peluang ini juga adalah bagian dari apa yang memang sejalan dengan visi kita sendiri ya. Nah 2007 saya ikut telescouting. Kemudian saya dilatih pada saat itu nasional ya, itu di P4TK. Kemudian di situ saya harus belajar tentang kepemimpinan. Nah jadi kepala sekolah itu ternyata menjadi seorang pemimpin pembelajaran kan gitu ya. Bagaimana menggerakkan semua itu ya dengan pengalaman-pengalaman dari mulai wali kelas, pembimbing OSIS, itu semua menjadi diramu kepada yang lebih besar lagi. Nah, pengalaman-pengalaman itu cukup berharga. Nah, kemudian tahun 2007 saya pelatihan 3 bulan ya dengan berbagai teman-teman yang ada di provinsi lain. Pada saat itu saya ingat betul itu ya, dari Sulawesi, dari Ambon ya, dari berbagai ya, dari Sumatera Utara, sisi Medan ya, kemudian Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur ya, pada saat itu dijadikan satu. Ada sekitar 30 orang. Nah, kemudian setelah mengikuti itu saya juga mengikuti diklat provinsi. Kemudian tahun 2010 saya diangkat. Ya, dipercayakan karena mungkin usia juga yang belum 40 ya. 2010 itu belum 40 tahun itu ya. Tapi masih muda udah diangkat muda, ya. Tapi sesuai dengan kalau kita lihat perkembangan karir, di usia-usia itu kan memang harus sudah mulai memiliki jabatan tertentu ya gitu ya. Nah, jadi kembali lagi minat saya itu ya sesuai dengan apa yang menjadi ingin bermanfaat gitu ya.
Kemudian apa ya, 2010 saya sudah masuk, kemudian saya mengikuti, lalu ada perubahan-perubahan, ya saya mengikuti dengan begitu saja gitu ya. Karena itu adalah bagian tugas ya. Kemudian 2014 saya berhenti karena saat itu ada pergerakan juga ya. Nah, 2022 saya dimasukkan kembali gitu. Jadi waktu saya jadi kepala sekolah juga ya menikmati, kemudian saya harus jadi guru BP lagi, menikmati kembali. Saya gunakan pengalaman jadi kepala sekolah segala macam itu di tempat yang baru untuk bagaimana saya bisa bermanfaat menjadi seorang guru BP gitu ya. Setelah itu dilakukan kurang lebih 10 tahun ya. Lalu tahun 2000 belum 10 tahun ya, 7 tahun mungkin ya. Lalu diangkat lagi menjadi kepala sekolah saat ini di SMK 47 itu. Jadi kalau dilihat pengalamannya seperti itu. Jadi itulah saya gitu. Berarti perjalanan itu juga lumayan panjang banget ya Pak, Ya, penuh dengan lika-liku. Tapi pasti. karena Bapak menjalaninya dengan ikhlas dan karena pengen bermanfaat bagi semuanya, Betul. jadi dipermudah juga. Iya, betul. Oh ya Pak, kan sekolah kita itu dikenal dengan murid-muridnya yang memiliki karakter yang baik. Iya. Apa aja sih strategi Bapak untuk memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter sekolah? Betul. Karena biar bagaimana sekolah itu ya khususnya juga di kelas tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Mendidik itu adalah tentunya pembentukan karakter ya, karakter. Ya secara logika itu tentunya pelajar-pelajar itu diharapkan memiliki karakter yang diharapkan pula oleh orang tua, bangsa dan negara kan begitu ya. Tentu bagaimana kita di sekolah ini adalah lembaga yang formal dan punya fungsi strategis untuk hal-hal tersebut gitu ya. Caranya bagaimana? Tentu selain kita mengikuti panduan-panduan regulasi-regulasi terkait dengan pengelolaan pembelajaran di sekolah, kita juga tentu punya teknik-teknik gitu ya, teknik-teknik. Bagaimana supaya apa yang menjadi karakter yang diharapkan itu tumbuh dan berkembang, gitu. Tumbuh dan berkembang. Itu tadi, bagaimana kita di dalam menerapkan misalnya kedisiplinan, kemudian kemandirian, ketakwaan, iman dan takwa ya, kemudian lain-lain yang banyak ya. Selain itu juga nilai-nilai yang menjadi yang dihormati oleh masyarakat. Nah itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sekolah, karena setelah rumah itu kan tentunya ada sekolah gitu ya. Nah di rumah juga dibentuk, di sekolah pun menyambut gitu ya, untuk apa yang sudah dibentuk di rumah itu bisa juga diteruskan di sekolah sesuai dengan jenjangnya masing-masing dan juga tentunya dengan perkembangan daripada siswa didik itu sendiri gitu. Jadi tentunya teknik-teknik itu di lapangan itu akan terlihat sekali gitu ya. Oh ya kan, selain ada siswa-siswi di sekolah, tentu ada para guru serta staf pendidikan juga kan Iya, Pak. betul. Nah, apa sih strategi Bapak dan motivasi Bapak untuk memimpin para guru serta staf pendidikan itu sendiri di sekolah? Yang jelas kita selalu komunikasi dan koordinasi ya. Itu bagian dari kemampuan manajemen ya, kemampuan manajemen. Untuk komunikasi itu tentunya biasanya kita sebelum pelaksanaan itu, apalagi hal yang baru itu harus ada sosialisasi. Nah, sosialisasi itu apa yang menjadi target-targetnya. Nah, di situ tentunya Bapak Ibu guru kita kumpulkan. Tidak hanya Bapak Ibu guru, tetapi juga itu nanti biasanya ke stakeholder lainnya, ke orang tua, ya kemudian juga ke, kalau di SMK itu ada dunia usaha, dunia industri, gitu ya. Khusus untuk yang di sekolah, bagaimana teknik kita itu tadi. Jadi kami di sini itu selalu mengadakan, kalau dulu namanya kopi break, kopi morning atau apalah ya. Yang jelas itu setiap dekade tertentu, misalnya setiap bulan ya. Ada setiap tahun, rapat awal tahun, kemudian
kemudian rapat semester, kemudian rapat setiap bulannya, itu adalah untuk koordinasi dan komunikasi apa yang sedang dilakukan. Sebagai contoh misalnya, bagaimana kita membuat para siswa untuk bisa menghargai masyarakat, kemudian menghargai bangsa dan negara dengan pembiasaan pagi, itu selalu kita kontrol, kita koordinasi. Jadi ada hal yang ingin diwujudkan, kemudian ada aturan bagaimana melaksanakannya, kemudian ada proses pembagian orang-orangnya, siapa yang ditugaskan, kemudian bagaimana pengelolaan itu dalam setiap hari, harus ada pengawasan. Nah, kalau kita yang sifatnya non formal, tentunya adalah hal-hal yang juga pendekatan non formal, ya, mengawasi Bapak Ibu guru yang mau menyambut pagi, yang mau membimbing siswa untuk mendampingi pembiasaan pagi, ya. Kemudian nanti terkait dengan proses pembelajaran, bagaimana memastikan Bapak Ibu guru itu ada di kelasnya masing-masing, tidak lari ke sana kemari, atau sekarang mungkin dengan banyaknya tuntutannya asik sendiri gitu ya. Kan itu adalah bagian yang harus kita selalu diingatkan. Jadi komunikasi dan koordinasi itu harus ada, dan kita membuat secara periodik, ya, sebagai pengawasan. Tidak hanya kita, nanti kita pun juga, lembaga ini kan dituntut kinerjanya. Jadi kinerja itu juga dilihat oleh yang namanya pimpinan di atasnya, ya. Kita juga sama diawasi juga, ini gimana pelaksananya, sudah sampai seperti apa kan gitu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya selama ini. Berarti emang komunikasi dan koordinasi itu sangat penting ya Pak, untuk biar Ya, semuanya bisa berjalan betul, dengan lancar. betul. Yang buat terakhir nih Pak, ada nggak sih boleh dong Bapak kasih pesan untuk anak-anak SMK 47 Jakarta, atau mungkin buat seluruh pelajar di Indonesia agar tetap semangat untuk meraih cita-citanya Pak? Ya, yang jelas teruslah belajar dan belajar. Untuk para siswa semuanya, ya, harus yang kita itu dalam hati itu selalu semangat belajar, terus ada, tumbuh dan kembangkan apa yang menjadi kemampuan dan potensi kita yang ada di dalam diri kita. Itu pertama. Komunikasi juga harus, ya, kita harus juga bertanya, ya, jangan diam gitu ya. Sekarang tidak zaman lagi untuk semuanya serba sendiri, tapi kita harus kolaborasi, harus komunikasi, harus, ya, bekerja sama dengan yang lain untuk apa yang menjadi cita-cita itu bisa terwujudkan. Buatlah, ya, aturlah jadwal secara ketat untuk diri sendiri, ya, menggunakan waktu secara bijak, ya. Jangan menghambur-hamburkan waktu dengan kegiatan yang tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin boleh dibilang mubazir gitu ya. Nah, jadi teruslah Anda bergerak, karena kami pun walaupun sudah setua ini juga harus banyak belajar dengan situasi-situasi yang serba baru, ya. Zaman kita berubah, harus, apalagi sekarang itu untuk situasi dunia itu yang berubah begitu cepat, arus politik dan segala macam punya pengaruh kepada situasi, sehingga kamu cita-cita itu tidak boleh sampai lepas. Situasi seperti apapun hadapi, ya. Nah, itu bisa terwujud kalau kamu punya cita-cita, punya semangat, punya konsistensi dengan apa yang menjadi keharusan diri kamu untuk mendapatkannya, ya. Buka dirimu seluas-luasnya. Sekarang itu secara pengetahuan apapun sudah terbuka lebar. Tinggal satu, mungkin kamu juga harus punya kemampuan untuk mengelola diri, ya. Bagaimana supaya kita itu kuat dan tabah gitu, ya. Itu karakter-karakter yang harus dibentuk oleh diri kita sendiri dengan situasi-situasi keseharian kita, ya. Disiplin waktu, disiplin apa itu segalanya, ya, keuangan, dan pahami bahwa kita tidak selamanya harus bergantung dengan orang tua. Satu waktu kita harus sudah siap menjadi orang yang berdiri sendiri, ya. Di depan itu cukup luas,
Itu yang saya harapkan. Jadi pemuda pelajar Indonesia harus punya karakter yang kuat, karakter Pancasila, ya, karakter yang sesuai dengan budaya ya yang ada di masyarakat, dan itu harus kamu miliki, harus belajar, cari sebaik-baiknya. Ilmu untuk menerangi, budaya adalah untuk kamu supaya bisa diterima dengan lingkungan ya, dan tentu itu semuanya harus dengan sabar, ikhlas ya, dan juga tentu bijak ya, saya katakan bijak gitu ya, karena tidak ada yang bisa mengatur hidup kita kecuali kita sendiri ya, dan bagaimana kita bisa sesuai dengan yang lainnya, itu harapan saya gitu ya. Guys, ternyata jangan gampang menyerah dengan cita-cita kita sendiri. Karena siapa lagi yang akan memimpin bangsa kita kalau bukan dari kita sendiri ya Pak ya. Betul. Terima kasih Bapak Hasan atas wawasan yang sangat berharga ini. Semoga kesuksesan sekolah kita terus bertumbuh melalui kepemimpinan yang inspiratif ini. Terima kasih sama-sama. Mungkin itu saja untuk episode kali ini tentang kepala sekolah yang unggul. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, generasi yang hebat, luar biasa ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak.